Bisa kebakaran melanda rumah dan kontrakan permukiman padat di kawasan Pademangan, Jakarta Utara. Ya, tangis keluarga dipecah pemirsa saat menemukan dua penghuni rumah, bapak dan anaknya tewas terbakar di dapur. Tangis keluarga korban kebakaran permukiman para penduduk di Jalan Ampera Besar, Gang H, RT 06 RW 06, Pademangan Barat, Jakarta Utara, pecah. Insiden yang meludeskan rumah dan kontrakan merenggut dua korban jiwa. Bapak berusia 50 tahun dan anak perempuan 22 tahun ditemukan tewas terbakar di bagian dapur. Sementara sang istri selamat namun mengalami luka bakar 70%. Dua jenazah dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta untuk diotopsi. Sementara korban luka bakar dilarikan ke rumah sakit terdekat guna mendapatkan penanganan medis. Ini dua orang, bapak dan anak, seperti itu. Posisinya ditemukan di mana sudah? Posisi kita ketemukan di dapur. Penyebab kebakaran diduga akibat kebocoran tabung gas 3 kg. Api dapat dipadamkan 2,5 jam kemudian setelah 12 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Utara diterjunkan ke lokasi. Insiden ini mengakibatkan 5 kakak, total 13 jiwa kehilangan tempat tinggal. Sementara kasus kebakaran ditangani Polsek Pademangan, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Miftahul Gadi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sempat buron satu pelaku penganiayaan seorang nenek di Cianjur, Jawa Barat yang dituduh sebagai penculik anak ini akhirnya ditangkap di tempat persembunyiannya di Komplek Pemakaman Umum Cibeber, Cianjur. Petugas kepolisian mengamankan AK, 37 tahun, pelaku penganiayaan terhadap nenek Aisyah, 76 tahun, yang dituduh penculik anak di Kampung Legok, Bunikasi, Warung Kondang, Cianjur pada beberapa waktu lalu dan viral di media sosial. Setelah sempat buron, satu dari dua pelaku diamankan petugas di sebuah area pemakaman di Cibeber, Cianjur, Selasa sore, yang kabur usai menganiaya nenek Aisyah. Dari hasil pemeriksaan, pelaku merupakan orang yang memprovokasi, yang meneriaki korban sebagai penculik anak. Bahkan pelaku juga turut memukul korban sebanyak 3 kali. Menurut petugas kepolisian, motif pelaku didasari rasa geram dan marah lantaran banyaknya isu penculikan anak. Namun hal tersebut sebetulnya tidak pernah terjadi. Saat ini seluruh pelaku sudah diamankan petugas kepolisian. Satu DPO lagi, inisial AK sudah diamankan di daerah Cibeber, Kabupaten Cianjur, di Komplek Pemakaman. Dia bersembunyi di makam berarti setelah kejadian? Setelah kejadian langsung sembunyi. Nah, diduga pemakaman itu dekat rumah mertua daripada tersangka ini. Dia bersembunyi. Akhirnya melakukan penyelidikan, pengejaran, dia bersembunyi dan kami temukan di daerah pemakaman di daerah Cibeber. Sebelumnya, polisi juga menangkap pelaku Ahmad di rumahnya tak jauh dari lokasi kejadian. Pria 50 tahun ini mengaku dirinya termakan hasutan yang menuduh nenek Aisyah, 70 tahun, menculik anaknya. Pelaku pun emosi hingga memukul korban di bagian wajah. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 170 KUHP ayat 2 dengan ancaman kurungan maksimal 7 tahun penjara. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, 11 orang meninggal dunia ketika truk pengangkut pasir menabrak angkutan kota di Kali Jambe, Purworejo, Jawa Tengah. Suasana duka mewarnai kedatangan jenazah korban di rumah duka sebelum dimakamkan.
Suasana duka dan isak tangis mewarnai kedatangan salah satu korban tragedi kecelakaan di Purworejo bernama Isna Hayati, warga Kampung Mendut 1, Kecamatan Mungkit, Magelang. Salah satu keluarga korban pingsan lantaran tak kuasa menahan kesedihan. Ibu korban tidak menyangka anaknya menjadi korban kecelakaan tragis tersebut. Di mata keluarga, korban adalah anak yang baik dan sayang kepada orang tuanya. Orang hebat, orang yang paling hebat, pulang ngaji. Kalau semua orang sayang, pandai sayangi, membantu saya sangat susah, sedih nggak ada anak saya. Pihak keluarga bersama warga melakukan salat jenazah sebelum kemudian korban dimakamkan di area pemakaman desa setempat. Nabrak kopada uangnya ya tadi keluar ya Allah, kuai kopadane acur-acur. Sebelumnya kecelakaan maut terjadi di Desa Kalijambe, Kecamatan Bener, Purworejo, di mana sebuah truk pasir menabrak dan menimpa sebuah angkot yang membawa rombongan guru SD asal Magelang yang hendak takziah. Dalam peristiwa itu 11 orang meninggal dunia dan 5 orang luka-luka. Truk tronton yang melaju di jalan menurun dari arah Magelang menuju Purworejo diduga alami remblong hingga hilang kendali dan menabrak angkot di depannya. Truk terguling dan menabrak rumah warga. Dari arah Magelang menuju Purworejo, truk yang sementara diduga mengalami rem yang blok, kemudian menabrak kendaraan angkot yang berada di depannya. Arus lalu lintas di lokasi kejadian sempat macet saat polisi berupaya mengevakuasi truk yang ringsek. Polisi pun kini tengah selidiki penyebab pasti kecelakaan. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Johartoyo, iNews melaporkan.